seperti masa halus, JVP yang meningkat, kemudian edema tungkai. Nah, pasien ini sebenarnya sudah berulang kali selama 1 tahun terakhir untuk masuk keluar rumah sakit karena keluhan sesak napas utamanya. Dan pasien tidak ada faktor risiko ke arah CAD seperti DL, hipertensi, dan merokok. Pasien ini riwayat diimplantasi pacemaker dual chamber pada tahun 2011 dikarenakan pasien mengeluhkan adanya pingsan dan kemudian dada berdebar. Jadi pada saat itu didiagnosa sebagai sick silent syndrome dan tidak follow up untuk pacemakernya selama 7 tahun. Kemudian dengan baseline echo sebelum pasien dipasang pacemaker itu normal, seluruh ruang-ruang jantung, ejeksi fraksi masih baik dengan ada gambaran regional wall motion abnormality di infraseptal. Kemudian pada saat rujukan pasien tersebut dari rumah sakit daerah ke Hasan Sadikin, kita dapatkan di ronsen thorax ada gambaran dual chamber pacemaker, satu lead di atrial, satu lead di ventricle dengan pemeriksaan echo terakhir menunjukkan ejeksi fraksi yang menurun sekitar 15% dengan global hipokinetik dan LVEDD yang besar. Dan sebelumnya tahun 2016 di rumah sakit daerah dilakukan pemeriksaan angiografi koroner karena mencari apa penyebab dari gagal jantung pasien ini, ternyata non-significant stenosis di RCA. Kemudian didiagnosa dengan non-ischemic cardiomyopathy didiri dengan pacemaker induced cardiomyopathy. Kemudian pada saat masuk ke UGD, pertama kali pasien diterima, kita lakukan EKG dan gambarannya seperti ini. Bisa didiskusikan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Gigi. Mungkin kita kembali diulang lagi. Mungkin saya persilahkan Dokter Suhaimi untuk memberikan komentarnya tentang EKG pada pasien tersebut. Silakan Dokter Suhaimi. Ya, terima kasih Dr. Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelihatan di EKG-nya ini adalah pacing rhythm. Kelihatan di sini ada pacingnya itu LBBB bentuknya. Dan kelihatan itu pacing spike sebelum QRS. Tetapi kalau kelihatannya di sini itu dia tidak regular ya, irregular rhythm. Kalau sekiranya itu dia single chamber itu dia nggak bisa gini ya. Jadi bergantung kepada ronsennya itu dia dua chamber. Tapi kalau di sini dia kelihatannya P-nya itu tidak kelihatan. Sama ada dia ascens, V-pace. Tetapi kalau kelihatan rate-nya itu juga agak tinggi ya. Sekitar 100-120 begitu. Dan dia irregular. Jadi saya serah kembali kepada Dr. Faris. Oke, baik. Terima kasih. Jadi suatu pacing rate, atrial sensing dengan ventricular pacing dan irregular ventricular pacing ya, dengan takikardi. Kemudian Dr. Doni mungkin bisa menambahkan. Doni Friadi, silakan. Oh iya dok. Ya, terima kasih. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pertama-tama kalau kita melihat, tentu saja sangat terbantu tadi dari foto ronsen kita sudah bisa melihat ya ada 2 lead di situ. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak melihat foto ronsennya hanya berdasarkan ini gitu, tentu yang pertama kali usahakan untuk melihat pacing spike-nya ya, pada biasanya kalau dia sekecil ini kemungkinan pada bipolar lead dia akan kecil dan berbeda dengan unipolar lead ya. Terus berusaha untuk menentukan apakah ini suatu single atau dual chamber pacemaker. Mungkin pada EKG ini singkatnya sih, pada EKG ini menariknya adalah dia ritmenya ini irregular. Kita dan itu semuanya pacingnya sekilas seperti on beat ya, jadi capture beat dan tapi dia irregular. Dan di sini dan kemudian kita agak susah juga melihat untuk bentuk atrial pacingnya. Jadi mungkin ini akan apa yang terjadi pada pacemaker ini saat ini. Paling itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Berikut mungkin Dokter Doni, kira-kira apa yang terjadi ini? Dokter Doni Yugo, apa yang terjadi pada pasien ini? Pasien ini
apakah suatu pacemaker mediated tachycardia atau atau atrial tachyarrhythmia atau apa kemungkinan sebenarnya pada pasien ini menurut Dr. Donigo? Oke, saya mungkin kembali tadi udah dijelasin yang soal kemungkinan atrial fibrilasi dan kawan-kawan. Mungkin saya kalau kembali ke basic lagi, kalau saya melihat EKG pasien dengan pacemaker, nomor satu yang saya akan tentukan adalah ini appropriate atau non appropriate. Gitu. Jadi nomor satu appropriate apa enggak? Appropriate-nya dalam hal apa? Nomor satu appropriate dalam hal pacing, nomor dua appropriate dalam hal sensing. Itu nomor satu dulu. Coba kita lihat appropriate dalam hal pacing. Kalau kita lihat di sini appropriate dalam hal pacing yang kita nilai apa? Dia nomor satu nggak loss capture, artinya dia pacing dan ada QRS. Nomor dua apa yang kita lihat? Yang kita lihat apakah dia pacing di tempat yang seharusnya. Itu. Nah, pada kasus ini kita lihat di sini pacingnya itu irregular. Kalau pacemaker itu mestinya pacingnya, kalau misalnya VVIR ya single chamber, dia mestinya itu pacingnya regular. Itu dia akan irregular kalau ada intrinsic beat. Ada intrinsic beat dia akan terlihat seperti irregular. Tapi tetap kalau kita hitung misalnya jarak antara intrinsic beat ke pacing beat, dia akan tetap sama. Jadi nggak irregular seperti itu. Lalu kedua, misalnya dual chamber seperti ini. Kalau dual chamber, dia bisa irregular kalau dia ngikutin gelombang P-nya. Gitu. Kalau dual chamber selalu ada P selalu diikuti pacing, ada P selalu di pacing, dia bisa aja irregular. Dan itu normal kalau dia irregular kalau sebelumnya ada gelombang P yang bisa kita identifikasi. Tapi pada kasus ini kita lihat ini irregular tapi gelombang P-nya nggak jelas. Dia ngikutin siapa nggak tahu gitu. Nah, dengan hal itu kita harus beranggap bahwa ini inappropriate pacing. Untuk itu kita perlu interrogate. Mungkin ini yang hal-hal yang paling yang diperlukan untuk teman-teman sejawat di luar yang nggak punya alat interrogate. Mungkin kalau IP orang-orang IP mungkin gampang aja, ada kayak gini bingung, kita ambil alat interrogate terus kita lihat. Tapi yang paling penting apakah perlu interrogate atau enggak gitu, apakah perlu sebetulnya ini normal-normal aja. Saya kira sih yang paling penting kita jawab itu ini appropriate atau appropriate. Untuk yang masalah sensingnya kita harus melihat apakah ada intrinsic beat. Untuk pada EKG ini untuk masalah sensingnya nggak terlalu jelas kita lihat karena dia nggak ada intrinsic beat itu. Tapi jelas di masalah pacing, dia pacing di tempat yang nggak semestinya. Itu jadi ini adalah suatu inappropriate pacing dan itu kita perlu interrogate. Kalau kita nggak ada alatnya kita harus rujuk untuk interrogate. Mungkin seperti itu. Oke, Dr. Gigi bisa lanjutkan presentasinya. Ya, jadi terima kasih atas banyak insight yang juga masukan bagi saya gitu. Bagaimana tata cara kita secara sistematis membaca EKG pacemaker, khususnya EKG pacemaker. Kalau kita baca pada beberapa literatur rujukan ada 10 langkah ya. Bagaimana cara kita secara sistematik membaca EKG pacemaker, khusus EKG pacemaker. Jadi pertama yang kita lihat adalah apa yang kita baca, khususnya pada lead EKG. Apa yang kita baca ya, apa yang kita baca di sini kita membaca EKG 12 lead. EKG 12 lead ini kita bisa melihat morfologi dari pacing ya, morfologi dari pacing dan juga kita lihat skala dari EKG tersebut. Apakah layak baca atau tidak. Kalau EKG tersebut layak baca, kita akan melihat pacing spike yang jelas di sini. Dari EKG 12 lead ini kita bisa tahu di mana letak pacing dari pacemaker tersebut. Seperti tadi dikatakan, ini pacingnya itu adalah negatif di V1 dengan bentuk left bundle branch block. Berarti kita tahu dia berasal dari right ventricle, kemudian negatif di inferior lead 2-3 AVF, ya, kemudian positif di 1 AVL, gitu ya,
Berarti itu adalah pacing ventricle ini berasal dari apex dari ventricle kanan gitu. Kemudian apa baseline rhythm? Jadi ini adalah 12 lead EKG yang kita baca dan kita lihat apa baseline dari ritme EKG ini. Kalau kita lihat tidak jelas, seperti tadi katakan tidak jelas adanya gelombang P, tapi kita melihat adanya gelombang fibrillatory wave meskipun tidak terlalu jelas dengan adanya irregular QRS ya, sehingga kita bisa melihat ini adalah atrial fibrilasi dengan pace ventricular rate sekitar 100 sampai 110. Nah, untuk kasus irregular seperti ini, bagaimana kita membaca, menghitung heart rate ya? Kita bisa lihat di sini pada 30 kotak sedang atau sekitar 6 detik kita kalikan 10 di sini karena irregular kisarannya antara 100 sampai 110 kali per menit. Nah, di situ karena pada informasi awal itu disebutkan bahwa pasien ini diimplantasi dual chamber pacemaker dan pada saat pemrograman pasien tidak dilakukan reprogram apapun, maka dalam pikiran kita, dalam benak kita adalah pasien ini default tidak pernah direprogramming gitu ya. Sehingga kita memikirkan bahwa pasien ini tetap berada pada mode yang umum yaitu dual chamber pacemaker. Sebelum kita memahami sistematika tadi, kita lihat bagaimana sebenarnya apa dasar dari dual chamber system. Jadi alat pacu jantung ada pacemaker generator, itu ada pada yang sifatnya dual chamber pacemaker ada dua lead, yang satu lead di atrium, yang satu lead di ventricle. Nah, maksud dari dua lead ini adalah untuk mempertahankan AV sinkroni. Jadi ketika atrium berkontraksi maka dia akan diterima oleh ventricle atau disebut sebagai atrial kick. Atrial kick ini dia berkontribusi sekitar 20% dari cardiac output. Jadi bagaimana pacemaker itu dibuat agar sefisiologis mungkin. Kalau kita lihat bagaimana pacemaker itu bekerja, maka impuls listrik itu keluar dari lead ventricle menuju katode ya, katode karena si impuls listrik ini adalah elektron, maka dia akan bergerak dari positif menuju katode negatif, kemudian dia akan melakukan pacing. Pacing kemudian akan ditangkap oleh anode yang sifatnya positif. Di sini selanjutnya akan dilakukan sensing, ya kemudian dari impuls elektrik itu menuju anode dan masuk lagi ke IPG, pacemaker generator. Sehingga di sini pada dual chamber pacemaker ada tracking dari atrium dan kemudian pacing dari ventricle sehingga terjadi AV sinkroni. Itu adalah mode dari dual chamber pacemaker. Nah, sebagai reminder kita, jadi ada kode mode dari pacemaker ya. Yang pertama adalah chamber untuk pacing, yang kedua adalah sensing, kemudian yang ketiga adalah respon terhadap sensing, dan yang keempat adalah modulasi dari rate. Di sini kalau yang pertama chamber pacing itu adalah misalnya atrium, berarti kalau misalnya yang di pacing adalah atrium berarti A, sensing di atrium A, kemudian respon terhadap sensing berarti I, kemudian kalau ada rate modulasi adalah R, jadi AAIR misalnya seperti itu. Nah, apa yang maksud dengan rate responsif? Jadi kalau kita lihat pada saat kita beraktivitas, tentu saja heart rate itu berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan metabolik. Pada saat aktivitas berat, maka rate itu akan meningkat. Nah, di sini disebut sebagai rate response. Dan juga pada mode pacemaker DDDD, kita akan lihat ada 4 kemungkinan yang akan terjadi. Apacing diikuti oleh ventricular pacing, atau atrial pacing diikuti oleh ventricular sensing, atau atrial sensing diikuti oleh ventricular pacing, atau atrial dan ventricular sensing, semuanya seperti itu. Nah, ya, jadi seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada ascensing karena tidak ada spike
sebelum gelombang P, berarti ini adalah ascending, diikuti oleh ventricular pacing. Jadi ini ascending ventricular pacing. Kemudian ini adalah gelombang P intrinsik diikuti oleh QRS intrinsik atau ascending ventricular sensing. Kemudian di sini adalah atrial pacing diikuti oleh ventricular pacing, dan di sini adalah atrial pacing diikuti oleh ventricular sensing. Nah, kalau kita lihat di sini, apakah ada bukti langkah ketiga untuk membaca ini adalah apakah ada bukti atrial intrinsik, aktivitas atrial intrinsik, sensing, pacing, dan capture? Nah, di sini kita tidak menemukan gelombang P yang jelas. Yang ditemukan hanya irama yang irregular dan ada fibrillatory wave, sehingga kita menduga, masih dugaan saja, ini adalah sensing atrial fibrilasi dengan tidak ada pacing dan capture dari atrial. Kemudian apakah ada bukti aktivitas ventricle intrinsik, sensing, pacing, dan capture? Jadi kita lihat di sini ada pacing dari ventricle kanan yang cepat dengan tanpa adanya aktivitas ventricle intrinsik, ya, seperti ini. Dengan gambaran rate limit upper rate behavior. Nah, kemudian bagaimana kita melihat apakah ada interval antara spike dan QRS itu konstan. Kalau kita lihat ada beberapa terminologi. Ini intrinsik, pada intrinsik kita tidak menemukan adanya spike. Kemudian pada pace beat kita menemukan adanya spike, kemudian ada pace beat. Kemudian kalau fusion beat, jadi kita menemukan adanya intrinsik yang bergabung dengan pacing ventricle, ada pseudo fusion beat, artinya intrinsik yang mendahului dengan adanya pacing spike yang dia tidak capture, gitu ya. Jadi pada EKG ini semua adalah pace beat tanpa adanya intrinsic fusion atau pseudo fusion. Dan selanjutnya langkah ke-6, apakah morfologi dari pace P atau QRS kompleks? Seperti tadi dikatakan, ini pacing pada RV apex. Kalau misalkan dia bentuknya pada V1 adalah right bundle branch block, maka kemungkinan pasien ini pacing di ventricle kiri, gitu ya. Nah, apakah kita bisa mengevaluasi timing dan interval? Seperti tadi dikatakan, seharusnya pada pacemaker dual chamber itu kita melihat jelas ada gelombang, kemudian dengan QRS. Dari situ kita bisa menentukan intervalnya, misalkan AV interval, kemudian VA intervalnya, itu kita bisa menentukan interval. Nah, pada pacemaker ini, pada ECG ini kita tidak bisa menentukan interval tersebut. Apakah pacing mode pada EKG ini, nah ini tidak bisa dievaluasi. Apakah ada bukti malfunction? Ya betul, karena pada EKG ini malfunction karena ada bukti bahwa pacing rate yang cepat yang tidak diinginkan. Apakah ada bukti dari pseudo malfunction? Jadi pacemaker itu disebut sebagai pseudo malfunction, yaitu ketika ada perilaku dari pacemaker itu yang sebenarnya masih dalam kondisi normal, biasanya repetitif pada kondisi tertentu. Misalnya pacemaker itu loss capture pada jam-jam tertentu. Nah, itu biasanya untuk mengetes dari threshold. Nah, kesimpulan dari EKG ini adalah sensing dari atrial fibrilasi dengan pacing yang cepat pada RV apical, dan ini dipahami sebagai pacing rate cepat yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya mungkin apa diferensial diagnosa dari kasus ini? Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Diki. Mungkin kalau dari partisipan akan berpartisipasi mau memberikan suatu
jawaban juga boleh, tapi saya persilahkan terlebih dahulu untuk panelis. Mungkin saya persilahkan Dr. Doni Friadi untuk terlebih dahulu memberikan suatu pandangannya tentang kasus ini. Kira-kira Dr. Doni Friadi, apa yang terjadi pada pasien ini, diferensial diagnosisnya? Silakan Dr. Doni Friadi. Ya, terima kasih dok. Jadi kalau kita lihat di sini kasusnya ini adalah laki-laki dengan keluhannya sempat ada pingsan dan berdebar, kemudian diberikan suatu dual chamber pacemaker, kemudian dia waktu follow up, kemudian dia datang lagi sekarang dengan keluhan seperti gagal jantung, jadi sesek, ya kakinya bengkak, dan kemudian ketika kita lihat EKG-nya kita bisa melihat suatu pacing yang cepat dan tidak beraturan. Kembali lagi kita inginkan, jadi kalau kita suatu dual chamber pacemaker itu intinya tentu berusaha untuk mempertahankan afisinkroni, ya, berusaha untuk meniru gitu. Jadi suatu timing antara atrial dan ventricle itu akan dipertahankan sebaik mungkin dengan dual chamber pacemaker. Tadi Dr. Gigi sudah memberikan ada 4 tampilan yang bisa keluar dari suatu dual chamber pacemaker. Mana yang lebih cocok untuk pada kasus ini gitu? Apakah suatu AV synchrony pacing? Apakah ada suatu Ascens V-pace? Apakah A-pace V-sense, ya kan? Atau suatu inhibisi mode, ya, Ascens V-sense. Kalau kita lihat masih memungkinkan ini suatu model yang Ascens V-pacing. Kenapa? Kalau kita lihat irama atrialnya, ini suatu atrial yang cepat, kemungkinan suatu atrial fibrilasi, yang dimana dual chambernya berusaha untuk mengikuti di sini. Jadi dia berusaha mengikuti sehingga terjadilah bentuk pacing yang cepat dan tidak beraturan. Dan kembali lagi mesti diingat, apakah ini berhubungan dengan heart failure-nya atau berdiri sendiri, masalah palpitasi dan heart failure-nya sendiri. Cuman suatu saat ini kalau saya berpikir ini masih mungkin bentuk dari modul dari suatu dual chamber, yaitu dia berusaha untuk melakukan Ascens V-pace di sini. Jadi berusaha tracking untuk dari iramanya, tapi sayangnya irama yang di trackingnya adalah suatu atrial fibrilasi. Tapi biasanya dia akan muncul suatu algoritma prevensi, cuman kita nggak tahu. Paling dari saya itu dulu, dok. Oke, baik, terima kasih Dr. Doni Friadi. Kemudian mungkin Dr. Doni Yugo. Jadi Dr. Doni Friadi berpendapat bahwa suatu ini atrial fibrilasi dan dia mensensing itu. Mungkin, nah apakah kaitannya dengan sekarang yang didapatkan ejection fraction-nya turun jadi 15%, Dr. Doni Yugo? Menurut Dr. Yugo sebenarnya, apakah heart failure-nya yang terlebih dahulu atau AF-nya yang kemudian lama-kelamaan menyebabkan ini kemungkinan apa yang bisa terjadi menurut Dr. Doni? Oke, jadi ini kan koronernya normal tadi ya, udah ya? Ya, sudah pernah di kateter dan normal. Sudah pernah di kateter dan normal. Saya sih lebih karena ini kardiomyopati, pacemaker mediated kardiomyopati, karena dari EKG ini jelas dia atrial fibrilasi, karena nggak ada lagi yang nggak beraturan. Ada nggak beraturan flutter mungkin, tapi kalau flutter mungkin flutter waves-nya kelihatan, ini enggak. Ini fibrillatory wave jelas di situ, dan di-sense sama si atrium diterusin ke ventricle. Jadi mestinya sih ada automatic mode switch mestinya ya. Mungkin nggak tahu ini pacemaker model lama atau automatic mode switch-nya itu dimatiin. Jadi kalau dimatiin ya jadinya kayak gini. Jadi kalau dia rate-nya AF, atasnya istilahnya kalau si dual chamber pacemaker-nya itu di set di DD, atau biasanya kalau SND kan di DDR, dia akan ngikutin rate-nya si atrium. Si ventricle akan ngikutin rate-nya atrium. Kalau atrium rate-nya 100, ya dia 100. Kalau rate atrium 120, ya dia 120. Nah, masalahnya kalau AF itu kan rate-nya 250-an sampai 350. Dia akan bisa ngikutin segitu. Nah, sampai sejauh mana dia ngikutin, itu sejauh dari maksimal rate yang kita set. Kalau kita setnya itu
130 ya 130. Mungkin ini di setnya dia 130, makanya dia akan rate maksimalnya dia 130. Nah, cuman yang jadi pertanyaan ini apakah 130 itu bisa bikin kardiomiopati? Gitu. Cuman 130. Nah, jawabannya bisa. Kenapa? Karena yang terjadi ini adalah disinkroni. Ini sama aja kayak bikin orang LBBB atau bikin orang yang punya PVC atau ventricular extrasystole yang sangat banyak, ventricular extrasystole yang terus menerus, yaitu yang terjadi gitu. Jadi kan sebetulnya pacemaker itu mau ngikutin normal ya, mau ngikutin yang normal. Jadi yang normal itu kan P wave, terus PR interval, terus QRS, yang P wave-nya juga sempit, 3 kotak, QRS juga sempit. Itu bisa terjadi kenapa? Karena ada nomor 1 ada interatrial sinkroni, jadi atrium kanan, atrium kiri sinkroni. Lalu setelah itu apa? Setelah itu adalah AV sinkroni, jadi atrium dan ventricle yang sinkroni. Setelah itu bisa QRS bisa sempit, kenapa? Karena ventricle kanan dan ventricle kiri barengan. Itu interventricular sinkroni. Dan di ventricle kiri pun dia harus, walaupun dia barengan kanan sama kiri, ventricle kiri pun harus simultan dia kontraksinya gitu, dari daerah apex ke basal, seperti itu. Nah, kalau misalnya itu terganggu, nah itu bisa menjadi kardiomiopati. Gitu. Nah, pada pacemaker kasusnya seperti apa? Yang terjadi apa? Kalau misalnya dia pacemaker, dia pacing, dia ventricular pacing, yang terjadi adalah left ventricular disinkroni. Jadi left ventricularnya itu nggak sinkron, gitu. Karena dia LBBB dia nggak sinkron, itu kontraksi si ventricle kirinya. Lama-lama ya dia akan terjadi kardiomiopati, gitu, seperti itu. Makanya kemungkinan dari, kalau menurut saya sih ini dia heart failure-nya induce karena pacing-nya itu, karena pacing-nya ini terlalu cepat dan ya dia pacing terus gitu. Makanya kita harus lihat, sebenarnya kadang-kadang kalau kita ngajar PPDS gitu, dia ngelihat orang dengan pacemaker, yang dia mau lihat itu ada pacing spike. Padahal itu kalau ada pacing spike ya, kalau misalnya nggak ada pacing spike itu bagus. Itu artinya dia sensing, artinya iramanya intrinsik. Gitu. Makin iramanya intrinsik makin bagus karena QRS-nya sempit kan. Nah, kondisi mana di mana kita perlu pacing spike, kita pengennya kita ngelihat terus tuh pacing spike ada cuma satu, CRT. Kalau misalnya kita pasang CRT, kita mau selalu ada pacing spike. Kalau pacing spike-nya dikit, itu jelek. Kalau misalnya pacemaker, pacing spike-nya dikit, makin bagus. Gitu. Nah, ini pacing spike-nya banyak, makanya bikin kardiomiopati. Mungkin seperti itu. Oke, jadi menurut Dr. Dukni Yugo ini adalah karena atrial fibrilasinya yang terus-menerus, AF-nya itu akan menyebabkan disinkronisasi antara anterior dan ventricle, karena AF dengan pacing di ventricle yang terus-menerus ya, seperti kita lihat gambarannya EKG-nya lebar, LBBB ya, jadi menyebabkan pacemaker induced cardiomyopathy, kurang lebih seperti itu yang saya simpulkan. Dan ini juga menjawab salah satu pertanyaan, ada yang bertanya apakah bisa di DD ini suatu gambaran EKG tersebut evolusi dari ACS. Saya kira ini bukan evolusi dari ACS, tapi ini adalah gambaran EKG dari pacing ventricle, sehingga kita mendapatkan gambaran EKG dengan QRS yang lebar ya. Ini ada pertanyaan dari Voltia. Kemudian untuk Dr. Ahmad Suhaimi, ini pasien sebelumnya adalah sick sinus syndrome, kemudian kita lihat bahwa sekarang mengalami atrial fibrilasi. Apa yang kemungkinannya, berapa persen seorang pasien-pasien dengan sick sinus syndrome mengalami atrial fibrilasi, kemungkinan seperti itu, Dr. Suhaimi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Faris. Itu dia SND itu memang selalunya kalau satu pasien itu 5 akan ada AF. Perumpamaannya begitu. Ya. Jadi pasien with SND itu selalu kerap untuk dapat AF. Dan ya, oke.
Jadi mau pertambahan untuk kasus ini ya, Dr. Faris. Ya. Saya setuju banget dengan Dr. Doni Yugo ya. Kesimpulannya ini tipikal kasus passing induced cardiomyopathy ya, di mana kerana ini kasus yang terlalu high burden of RV pacing. Untuk pasien yang ada SND, sepatutnya kita harus lihat dia ada intrinsiknya, intrinsic V. Jadi di saat dia atrial fibrilasi, lalu dia pace V. Jadi kerana AF itu laju, jadi pacing V-nya itu juga laju. Jadi ini faktor yang menyebabkan dia bisa dapat cardiomyopathy. Dan satu lagi pertambahan in terms of diagnosa passing induced cardiomyopathy adalah apabila ejection fraction-nya itu turun ya daripada 60% jadi 15%. Jadi kebanyakan kasus passing induced cardiomyopathy biasanya itu setelah 3 hingga 4 tahun itu bisa dapat sekiranya high burden RB pacing dan seperti ini ya. Gitu. Dokter, silakan Dokter Gigi lanjutkan penjelasannya. Ya, tadi semua sudah sepakat bahwa ini adalah irama atrial fibrilasi yang kemudian di tracking oleh ventricle yang terjadi ascent V-pace sehingga terjadi rate yang cepat dengan pacing spike begitu. Nah, sebelum kita menyimpulkan ke arah sana, angka baiknya kita akan mendiferensial diagnosa. Kalau kita menemukan kasus di mana ada EKG dengan pacing spike yang rate-nya sangat cepat begitu ya. Nah, itu disebut sebagai pacemaker mediated tachycardia. Pacemaker mediated tachycardia itu artinya adalah pacemaker ini terus terjadi pacing yang sangat cepat ya, dan terjadi interaksi antara pacing system dengan kondisi dari pasien tersebut, sehingga terminologinya disebut sebagai pacemaker mediated tachycardia. Di sini ada 5 kondisi terjadi pacemaker mediated tachycardia. Yang pertama adalah endless loop tachycardia, ya. Yang kedua adalah atrial arrhythmia dengan gagal dari aktivasi dari mode switch, ya, karena undersensing dari atrial atau memang si mode switch-nya itu tidak diaktifkan. Kemudian yang selanjutnya adalah myopotential tracking, selanjutnya adalah sensor driven tachycardia dan runaway pacemaker. Ya, jadi kita lihat satu-satu ya diferensial diagnosis dari pacemaker mediated tachycardia. Jadi tachycardia yang diperantai oleh pacemaker. Yang pertama adalah endless loop tachycardia. Jadi terjadi kondisi di mana si pacemaker itu ada atrial sensing yang men-tracking konduksi retrograde sehingga terjadi inappropriate fast pacing. Kondisi pasiennya itu, jadi pasien itu memiliki konduksi retrograde dari VA ya. Jadi misalnya gini, pada saat terjadi biasanya yang menjadi pencetus itu adalah PVC ya, ventricular extrasystole. Ventricular extrasystole itu dia akan berjalan ke atas menuju his bundle, terus kemudian berjalan ke atas akan mengaktifasi atrium, jadi ada aktivitas atrium di sana, ada VA, konduksi VA. Nah, konduksi VA ini disensing oleh pacemaker ya. Disensing dia pacemaker tersebut, terjadi ascens oleh pacemaker di lead pacemaker ini, kemudian respon dari ascensing tersebut terjadi ventricular pacing. Kemudian begitu juga terus ketika V-pacing ada retrograde dari gelombang A, disensing oleh ventricle, kemudian di pacing. Jadi seperti terjadi makro reentrant gitu ya kondisi pasien ini. Jadi kalau kita lihat kondisi ini, misalnya kita lihat EKG misalnya di telemetri atau EKG monitor, tachycardia itu dipicu oleh PVC misalnya. Nah, kemudian cepat dan bentuknya biasanya reguler. Nah, itu kita curiga endless loop tachycardia karena di-trigger PVC pertama kali, PVC tersebut konduksi ke A,
A-nya ini disensing oleh atrium, disensing oleh lead atrium, kemudian sebagai ascensing tersebut terjadi ventricular pacing. Itu disebut sebagai endosloop tachycardia. Kondisi yang selanjutnya adalah kondisi yang terjadi pada pasien kita ini. Seharusnya pada pacemaker DDDD ya, ketika terjadi atrial aritmia, apakah itu atrial fibrilasi, apakah itu atrial flutter atau AT, atrial tachycardia, maka dia akan mengaktifkan mode switch. Mode switch itu artinya ketika aktivitas atrial itu terlalu tinggi, maka dia akan berubah modenya. Yang tadinya tracking atrial, ventricle itu tracking atrial, dia berubah sehingga tidak tracking atrial. Yang tadi modenya itu DDDD menjadi DDDI atau VVI. Gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai mode switch. Jadi apa kondisi mode switch itu, apakah si pacemaker-nya seperti tadi lama tidak diaktifkan, jadi default-nya itu tidak diaktifkan si mode switch-nya itu. Atau memang pada kondisi di mana atrial fibrilasi, si gelombang A-nya itu terlalu kecil, sehingga si lead atrial, sensing lead atrialnya itu tidak melihat adanya gelombang P yang terlalu kecil. Kita tahu kan atrial fibrilasi itu disebut fibrillatory wave, jadi kita tidak melihat adanya gelombang P yang distinktif. Begitu juga dengan EGN. Di dalam EGN kita tidak melihat adanya gelombang P yang distinktif karena terlalu kecil. Nah, di sini biasanya sensitivitasnya perlu dinaikkan supaya lebih sensitif ya. Misalkan yang paling sensitif itu sekitar 0,3 mV. Nah, seperti ini. Jadi karena atrial rate itu cepat sekali, 250 sampai 300, tapi yang bisa ke-sense hanya beberapa saja. Nah, dia tidak sampai mengaktifkan mode switch. Jadi kalau mengaktifkan mode switch, biasanya cycle length antara atrial sensing itu begitu berdekatan sehingga diaktifkan mode switch. Nah, di sini tidak sampai mengaktifkan mode switch karena intermittent undersensing dari atrial. Begitu. Kondisi ini kita perbaiki dengan meningkatkan sensitivitas dari atrial. Nah, yang selanjutnya myopotential tracking ya. Jadi dulu itu pacemaker-nya itu sifatnya unipolar. Unipolar itu artinya katodenya di ujung lead, anodenya di dalam generator pacemaker. Jadi sensingnya itu luas sekali. Kalau sekarang teknologinya si katodenya itu di sini, kemudian anodenya dekat di sini. Sehingga sensingnya hanya pada area yang kecil. Tapi dulu waktu pacemaker awal-awal, sifatnya sistem pacemaker-nya unipolar. Unipolar itu jadi area sensingnya luas, sehingga dia bisa mensensing aktivitas. Kalau kita lihat di sini, aktivitas otot-otot dari otot rangka juga dia bisa sensing. Sehingga terjadi oversensing dari lead atrial. Kalau oversensing dari lead atrial, maka akan terjadi overfacing di lead ventricle. Nah, atau juga terjadi pada sensor driven tachycardia. Jadi dikatakan ada rate responsive. Jadi kalau kita pikirkan bagaimana pacemaker itu mengetahui kita memerlukan rate yang tinggi. Nah, beberapa pakai accelerometer. Jadi kalau tubuh kita itu bergerak, maka si pacemaker mendeteksi bahwa kita memerlukan rate yang lebih cepat, ya, disebut accelerometer. Nah, pada kondisi di mana si rate accelerometernya itu salah setting, ya, jadi slope-nya itu selalu steep, gitu. Jadi aktivitas dikit saja bisa menyebabkan pacing rate yang terlalu tinggi. Gitu. Nah, ini biasanya pada rate-related pacemaker. Kemudian juga ada kondisi yang berbahaya kalau pacing rate terlalu tinggi. Itu disebut sebagai runaway pacemaker. Jadi biasanya terjadi kerusakan pada pacemaker, komponen elektrikalnya, yang dipicu oleh yang paling sering terjadi adalah radioterapi pada daerah pacemaker. Jadi radioterapi
kontraindikasi pada pasien-pasien yang sudah diimplantasi pacemaker. Ya, jadi ini kasusnya pasien menjalani radioterapi kemudian diinterogasi ketika magnet ditempelkan terjadi pacing rate yang sangat cepat. Jadi ini bukan hanya terjadi pada pacemaker yang dual chamber atau single chamber, ini semua pacemaker bisa seperti ini. Maka sekali lagi perlu dipahami bahwa radioterapi itu kontraindikasi pada pasien-pasien yang sudah dipasang pacemaker karena akan menyebabkan runaway pacemaker. Kembali lagi pada kasus tadi, jadi ketika kita melihat adanya diferensial diagnosa 5 diferensial diagnosa tadi, kasus ini adalah atrial fibrilasi dengan gagal mode switch. Ya, gagal mode switch-nya itu apakah dia kondisinya apakah dia memang mode switch-nya itu dimatikan, ya, ataukah memang mode switch under sensing dari atrial. Maka kita harus interogasi. Nah, setelah diinterogasi kita lihat IgM-nya seperti ini. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Giki. Mungkin saya beri kesempatan Dr. Doni Yugo untuk memberikan komentarnya terlebih dahulu. Silakan. Dari IgM ini. Oke, dari IgM ini sih cukup jelas ya, itu dia ada ascens yang di bold itu salah satunya itu masuk di atrial blanking period. Jadi tapi udah jelas di sini sih dengan adanya ascens yang banyak dan nggak beraturan dengan cycle length yang sangat cepat, ini sih confirm ini AF gitu. Dan si VP-nya ini juga men-tracking si ascensnya, jadi dia irregular, kapan dia ascensnya itu ada, kapan dia masuk di blanking, ya yang di tracking yang seperti yang ascensnya aja gitu. Tapi ini udah jelas diagnostik bahwa ini atrial fibrilasi yang di tracking sama si pacemakernya. Cuman yang jadi pertanyaan, kenapa si automatic mode switch-nya ini nggak jalan? Karena mestinya dia ada automatic mode switch-nya yang jalan. Mungkin itu yang perlu kita tahu, apa setting awalnya ini apa, setting awal dari pacemaker-nya ini apa. Saya kira itu. Baik, oke, mungkin Dr. Suhaimi ada tambahan mengenai IgM ini. Silakan. Ya, kalau dilihat di IgM ini ada seperti yang kita sangsi, iaitu dia ada atrial fibrilasi ya. Tetapi kalau dilihat di sini juga dia itu V-pacing selalu dia. V-pacing percentage-nya itu 91%, very high burden of V-pacing. Jadi kalau patient yang ada SND itu, kita suspect mungkin AB node-nya itu mungkin bagus kan. Jadi pertanyaan di sini sama ada AB delay-nya itu kalau tengok yang di sininya itu dia agak pendek ya. Jadi satu, keduanya sudah tentu kalau yang A-sense di dalam boxnya itu dia jatuh di dalam blanking. Satu cara kalau kita bilang yang sekiranya kasus yang bukan AF, sekiranya pacemaker mediated tachycardia, kadang-kadang kasus yang pacemaker mediated tachycardia kita bisa panjangkan pivapnya ya. Tapi kerana ini kasus AF, jadi walaupun dipanjangin pivapnya itu dia enggak beri apa-apa kebaikan juga. Oke. Baik, terima kasih Dr. Suhaimi. Dr. Doni Friadi gimana nih pendapatnya pasien ini? Ya, jadi tidak ada intrinsik dari ventrikelnya, padahal pasiennya sebelumnya adalah sick sinus syndrome, di mana harusnya AV node-nya cukup baik ya. Tapi sama sekali nggak ada sense ventricle.
Iya, Dok. Baik, Dok, terima kasih. Jadi kalau kita lihat gambaran interogasinya ya, kan itu di atas itu EKG-nya, kemudian ada markernya, setelah itu IgM atrial dan paling bawah ventricle IgM-nya. Terus kalau kita lihat lagi di markernya itu, kita bisa lihat apa yang dibaca oleh pacer, ya kan? Jadi AS itu ascens, dia melihat suatu atrial kontraksi dan otomatis begitu terjadi ascens dia akan men-trigger AV interval dan V-pace lah jawabannya. Nah, kemudian setelah itu kalau kita bisa lihat juga ada tulisan ascens yang ada bloknya, itu kemungkinan jatuh di refractory periodnya. Tapi seperti kita lihat walaupun jadi kalau dia jatuh di refractory period dia melihat tapi pacemaker tidak akan melakukan respon terhadap itu. Dia memang melihatnya. Kalau kita lihat lagi, tetapi karena rate atrialnya yang cepat di atrial IgM, di bawah marker ini kita bisa lihat atrial IgM banyak sekali atrialnya. So, walaupun ada sebagian yang masuk di refractory period, tapi setelah itu akan muncul lagi di ascens. Dan dia akan mengikuti ke jawabannya otomatis dia V-pace. Kemudian yang kita lihat di sini dari kesimpulannya di DDR dengan atrial sensing-nya sampai 92%, so kita punya suatu atrial rate yang tinggi, V-pace-nya juga 91%. Jadi walaupun di sini di lower rate-nya 60 dan upper rate 120, tetapi pada kondisi ini dengan total atrial refractory period atau TAP-nya 400 milisecond itu maksimal tracking rate-nya bisa sampai 150 beat per minute. So maka kalau dia masih masuk dalam maximal tracking rate, ventricle pacemaker akan ikut rate-nya, sehingga di sini kita lihat V-pace-nya akan terlalu ikut dan kita jarang melihat V-sets di sini. Walaupun ada kemungkinan saya nggak tahu, saya belum lihat sih apakah di sini AV node-nya baik atau tidak. Terus kemudian yang menarik juga itu seperti ditambahkan oleh Dr. Soimi tadi, ini V-pacing 61%, ini kita harus concern. Karena suatu V-pace yang lebih dari 40%, ada risiko tinggi untuk terjadinya suatu kardiomiopati pada pasien-pasien dengan pacemaker. Paling dari saya itu dulu. Ya, jadi ini mungkin menjawab juga salah satu pertanyaan dari peserta mengenai kenapa tidak ada sama sekali intrinsik dari ventricle karena atrial rate-nya sangat tinggi sekali dan itu masih masuk dalam refractory period dari ventricle, maka sejauh itu pasti akan di pacing oleh ventricle ya. Oke. Mungkin bisa dilanjutkan lagi oleh Dr. Giki. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita review timing interval dari pacemaker. Timing interval dari pacemaker itu kita lihat ada kanal atrium atau pada kanal ventricle. Jadi pada kanal atrium ada disebut atrial blanking. Jadi setelah pacing atau setelah sensing itu ada periode blanking supaya dia tidak blanking itu artinya dia sama sekali dimatikan sensingnya begitu, buta sama sekali terhadap sensing. Kemudian setelah atrial blanking ada AV interval, setelah itu terjadi V-sense atau V-pace. Kemudian ada post ventricular atrial blanking. Jadi di atrial channel itu juga ada blanking. Kenapa? Karena ketika ada aktivitas dari ventrikular di situ, dia blanking supaya tidak terjadi crosstalk, tidak terjadi oversensing dari chamber sebelahnya begitu. Kemudian setelah terjadi blanking terjadi PVAP. PVAP itu seperti tadi, PVAP itu supaya mencegah tidak adanya atrial sensing setelah V-pacing. Ya, untuk mencegah terjadinya endless loop tachycardia seperti itu. Begitu pada ventricle channel punya blanking period, punya refractory period sendiri. Di sini kalau kita jumlahkan dari AV kemudian ditambah PVAP akan terjadi total atrial refractory period atau disebut sebagai TARP. Kemudian ada yang disebut sebagai upper rate interval, ada yang disebut sebagai lower rate interval. Di situ kita pada setting dari pacemaker itu bisa kita setting lower rate-nya berapa. Berapa lower rate-nya, misalkan tadi settingnya itu adalah 60 kali per menit. Tidak ada intrinsik, ya misalkan setelah 1 detik itu akan melakukan pacing begitu. Kemudian di setting juga upper rate-nya itu adalah sekitar 120 gitu ya. Nah,
pada kondisi di mana terjadi pada kondisi heart rate antara upper rate dengan low rate, ya, artinya antara 60 sampai 120, maka akan terjadi konduksi 1:1. Ada konduksi atrial yang dilanjutkan oleh ventricle. Ya. Kemudian pada kondisi di mana si heart rate intrinsik itu maksudnya bisa jadi adalah sinus, ya, irama sinus karena kita beraktivitas, ataupun karena ada atrial rhythm, ya, apakah atrial fibrilasi, apakah misalnya atrial takikardi, begitu ya. Nah, itu akan kemudian di tracking oleh pacemaker. Nah, ketika adanya atrial intrinsiknya itu lebih dari upper tracking, pada kondisi ini tadi lebih dari 120, dari setting pacemaker paling atas kita 120, maka akan terjadi Wackenbach, gitu ya. Wackenbach. Jadi misalnya ada atrial intrinsiknya itu di atas 120 dari setting pacemaker, maka dia seperti menyerupai seperti AV nodal, dia Wackenbach karena dibatasi oleh upper tracking rate, gitu ya. Jadi seperti kondisinya itu seperti AV node, semakin banyak atrial, semakin kita pacing, ternyata AV delay-nya semakin panjang. Pada suatu kondisi tertentu si atrialnya ini masuk ke dalam PVAP, disebut sebagai atrial refractor, sehingga ada P yang tidak berpasangan dengan ventricular pace, seperti itu. Nah, ini disebut sebagai 4:3 Wackenbach upper rate timing. Nah, kemudian kalau misalnya aktivitas atrial intrinsiknya itu lebih banyak lagi dari yang disebut kita sebagai TAP, total atrial refractory period, ya, akan terjadi block upper rate timing, gitu ya. Nah, ini untuk memudahkannya seperti ini. Jadi kalau pada pacemaker ini misalnya, karena kita setting di 60 sampai 120, kalau atrial intrinsiknya itu di 60 sampai 120, maka pacemaker itu akan tracking dari atrial. Ventriculanya akan pacing berdasarkan atrial rate-nya, satu-satu gitu ya. Atrial intrinsiknya misalnya 70, maka ventricular pacing 70. Atrial intrinsiknya 80 sampai kemudian ke maksimal upper tracking rate, yaitu sekitar 120, ya, seperti ini. Tapi kalau atrial intrinsiknya itu lebih dari 120, maka akan terjadi Wackenbach. Dia tidak akan mencapai upper tracking karena tadi ada AV delay, ya, seperti ini. Seperti ini. Sampai pada kondisi di mana si atrial intrinsiknya lebih cepat lagi. Misalnya pada kondisi TARP, gitu ya. TARP-nya itu pada setting pacemaker ini lebih dari 150, maka akan terjadi drop, respon drop, penurunan karena ada 2:1, responnya 2:1. Nah, ini makanya pada misalkan pasien itu adalah pasien yang sudah dipasang pacemaker dual chamber dengan gangguan konduksi di AV node, begitu. Nah, dia mengeluhkan pada saat beraktivitas sedang sampai berat, dia mengeluh sangat capek, gitu ya, pada saat aktivitas itu. Mungkin karena setting dari upper rate-nya itu tidak kurang tinggi, gitu, upper rate-nya. Jadi dia jatuh pada TAP yang tadinya heart rate-nya itu cepat, tiba-tiba jatuh. Nah, kita bisa cek itu dengan pasien melakukan treadmill. Nah, kemudian apabila si atrial rate-nya itu lebih cepat lagi, lebih dari 150 kali per menit, dia masuk ke dalam TAP yang menyebabkan 2:1 blok. Itu kita lihat rate-nya seperti tadi kan tracking atrial rate yang sampai 300, gitu ya. Nah, dia akan semakin cepat, tapi tidak pernah mencapai upper tracking rate. Karena upper tracking rate 120, sehingga pada kasus ini itu yang paling tinggi itu sekitar 100 sampai 110. Dia tidak sampai 120. Karena kenapa? Karena si atrial itu masuk pada atrial blanking period dan karena ada pemanjangan dari AV interval.
Nah, itu yang bisa kita jelaskan pada kasus ini kenapa heart rate-nya kemudian irregular dan tidak pernah mencapai upper tracking yang 120 begitu. Nah, tadi disebutkan, kenapa kok mode switch-nya nggak muncul gitu. Ternyata memang pada pacemaker yang dahulu ya, ini pasangnya 2011, itu bukan default mode gitu. Jadi harus dinyalakan dulu si mode switch-nya. Tapi kalau yang sekarang memang sudah default untuk mode switch. Jadi hati-hati pada pasien-pasien dengan sick sinus, tachybrady syndrome, mode switch itu harus selalu dievaluasi setelah pemasangan. Nah, ini adalah post reprogramming, ternyata pasiennya tidak terlalu dependent ya. Dan dia menjadi atrial fibrilasi yang permanen gitu ya. Permanen atrial fibrilasi dengan V-pacing 36% dan sensing 64%, dan kita ganti menjadi modenya menjadi VVIR. Ini adalah EKG intrinsik. Nah, kemudian pasien ini setelah follow up, ketika ventricular pacing-nya menjadi semakin sedikit, hanya 10% dengan di set lower rate 50 kali per menit, dan 6 bulan setelah discharge secara kapasitas fungsional menjadi semakin baik ya. Dan gambaran echo-nya juga yang awalnya pada saat masuk hanya 15%, kemudian meningkat menjadi 24% pada 3 bulan, dan kemudian meningkat lagi menjadi 35%, dan kita lihat LVEDD-nya juga semakin kecil. Nah, pertanyaan selanjutnya, mode apa kalau begitu yang tepat pada pasien-pasien dengan sinus node dysfunction gitu. Kalau misalkan kasus ini kan ternyata pacemaker itu malah memperburuk kondisinya gitu. Nah, mungkin ini saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ya, saya beri kesempatan kepada Dr. Suhaimi. What is the best mode of pacing in patient with sinus node dysfunction, Dr. Suhaimi? Okey, pertama pada kasus yang sinus node dysfunction, kita harus pastikan sama ada dia ada juga AV node dysfunction. Jadi kalau sekiranya AV node dia bagus, hanya masalahnya sinus node dysfunction, jadi AAIR adalah satu pilihan. Sekiranya pilihan dua chamber pacemaker, maka kita pakai DDDR dengan dipanjangin AV delay-nya supaya R-pace atau R-sense dan intrinsic V-nya muncul gitu. Jadi itu pendapat saya. Oke, jadi Dr. Suhaimi mendapat dengan memperpanjang AV delay akan membantu mencegah tadi ya. Bagaimana dengan Dr. Doni Friadi? Oh iya, ini suatu pasien dengan sinus node dysfunction. Jadi kita tahu sinus node SND ini bisa macam-macam juga bentuknya gitu kan. Apalagi ketika kita tadinya berpikir dengar kalau keluhan utamanya itu selain pingsan juga dari riwayat berdebar, itu kita harus berpikir apakah ada masalah atrial fibrilasi yang paroksismal sebelumnya. Walaupun kalau kita mungkin kemungkinan ke arah situ, walaupun kalau kita lihat tadi ejeksi fraksi di awal itu masih baik ya 60%. So kalau seandainya dia dengan suatu masalahnya ada paroksismal atrial fibrilasi gitu, tentunya kita bisa berjaga-jaga dengan mengaktifkan mode switch ini. Jadi mode switch ini bertujuan untuk memproteksi gitu apabila terjadi suatu pacing yang tinggi ya akibat misalnya aritmia di atrial kan. Tetapi kalau seandainya dia ada masalah atrial fibrilasi yang persisten dari awal, tentu akan berbeda gitu.
dan kembali lagi, jadi saya pikir di pertama kali dan kita juga harus berpikir itu kalau suatu chronic atrial pacing juga bisa menimbulkan atrial fibrilasi sih. Jadi kita juga harus berpikir apakah ini karena ini pasien datang 10 tahun kemudian dengan DD kita apakah karena atrial pacing yang setelah sekian lama bisa menginduce atrial fibrilasinya. So, memang terutama kalau pada pasien dengan ini pasien 71 tahun dipasang 10 tahun yang lalu sehingga dia waktu itu datang dipasang untuk usia 60 tahun. Jadi kita perlu berpikir untuk kemungkinan ke arah apakah ada paroksismal AF nanti dari keluhan pasiennya, sehingga perlu kita pikirkan untuk diaktifkankah automatic mode switch-nya, ya kan? Paling itu sih. Oke, jadi Dr. Doni Friadi menekankan untuk pentingnya mengaktifkan mode switch ya pada pasien-pasien dengan sinus node dysfunction yang dipasang dual chamber pacemaker untuk mencegah kasus yang terjadi pada pasien ini di mana dia mengalami atrial fibrilasi. Dr. Doni Yugo, silakan bagaimana pendapatnya, Dr. Doni? Ya, saya kira kalau untuk pertanyaan the best mode for sinus node dysfunction tetap the best node-nya ya sebetulnya pacing atrial aja, AIR. Tapi karena presentasinya jadi kenapa sih si guideline ESC itu bikin pilihan utamanya itu di DDR untuk pasien dengan SND, walaupun dengan AV node-nya bagus. Penelitiannya dalam sekitar 5 tahun setelah pasien SND dipasang pacemaker, ternyata sekitar 30%-nya ada AV node dysfunction. Jadi itu alasannya mereka gitu. Kenapa pasien SND pun dipasang di DDR. Tapi yang jadi catatan utama di sini adalah kita harus meminimalisir ventricular pacing pada sinus node dysfunction. Pun kita harus meminimalisir ventricular pacing pada semua pacemaker kecuali CRT. Gitu. Ya karena yang tadi disinkroni bisa bikin jadi AF juga dan lain-lain. Nah, untuk itu biasanya kalau saya program pasien dengan sinus node dysfunction, pertama saya akan coba dulu. Misalnya dia udah on dual chamber ya, misalnya dia di DDR. Saya coba dulu dia atrial kasih AIR dulu. Saya pace di rate yang paling maksimal heart rate yang masih konduksinya 1:1 tuh yang mana? Itu misalnya dia di rate 140 udah wenkebah, tapi baru wenkebah di 140 dia wenkebah beatnya gitu. Tapi ya umurnya udah 75 gitu ya. Umur 75 dia nggak akan olahraga sampai rate-nya yang demand tinggi banget gitu. Mungkin AV delay-nya bisa kita panjangin. Atau mungkin pada saat pemasangan pun, misalnya pasien dengan SND, pada saat pemasangan kita harus ingat di sini bahwa ini kita berhadapan sama era BPJS gitu. Nggak semuanya SND bisa dipasang dual chamber karena ya mungkin pada beberapa tipe kelas rumah sakit pun yang bisanya bisa single chamber gitu. Nah, untuk mengatasi itu gimana? Apakah VVI aja? Gitu. Nah, untuk pada pasien-pasien sinus dysfunction kita bisa menilai wenkebahnya dia dulu, gitu ya. Misalnya kita pasang aja dulu di atrial, kita kasih rate 120 masih bagus, 140 masih bagus ya, maybe it's okay untuk pasien itu untuk dapat AIR gitu, dibanding kita harus pasang VVIR untuk pasien-pasien sinus node dysfunction di mana dia tidak bisa mendapatkan fasilitas dual chamber. Saya kira penilaian wenkebah point dari atrial pacing cukup bisa dipakai lah seperti itu. Oke. Terima kasih Dr. Doni juga jadi memberikan pandangan bahwa bisa dilakukan tes terlebih dahulu kondisi AV node-nya sehingga bisa diputuskan untuk dilakukan pada pasien-pasien dengan dimana harus dilakukan cukup dengan single chamber, jadi bisa dipasang dengan AIR sehingga cukup membantu di atriumnya saja dengan syarat tentu saja kondisi AV node-nya masih baik.
Mungkin kembali ke Dokter Gigi melanjutkan presentasinya tentang mod dari yang pasien sinus node dysfunction ini. Silakan Dokter Gigi. Ya, jadi kalau kita lihat pada kondisi sinus node penyakit sinus node disease itu ada sinus pulse atau sick sinus syndrome atau braditachy syndrome. Kalau sinus pulse memang yang bermasalah adalah pada atrialnya, sehingga yang kita lakukan hanyalah pacing di atrial. Nah, sedangkan memang pada sick sinus syndrome atau braditachy syndrome, permasalahannya adalah pada pasien ini ada episode takikardinya. Sehingga kalau kita pasang dual chamber itu yang sifatnya si ventricularnya tracking terhadap atrialnya itu justru akan menyebabkan ventricular pace yang menjadi semakin sering gitu. Nah, pada kasus ini pada sick sinus syndrome betul tadi dikatakan bahwasanya ada tempatnya hanya dipasang atrialnya saja, dipasang AAIR saja kalau dia ada chronotropic incompetence gitu. Maka dipasang dual chamber karena pertimbangannya pada satu kondisi avena juga akan menjadi bermasalah sehingga pasiennya harus dipasang lagi lead di ventricle. Ketika pemasangan lead itu akan menimbulkan komplikasi, kenapa enggak dari awal aja dipasang dual chamber gitu. Sehingga kalau kita lihat rekomendasinya pada pasien-pasien dengan konduksi AV yang masih baik, pasangnya AAI saja gitu tanpa dual chamber. Biasanya ini pada dewasa muda begitu ya yang ada kelainan di sinusnya tapi konduksi AV-nya masih baik, kita pasang AAI saja. Nah, seperti tadi dikatakan bahwasanya RV apikal itu menyebabkan disinkroni elektrikal, menyebabkan disinkroni mekanik yang akan menyebabkan AF. Jadi kasus ini sebenarnya karena ventricular pacing-nya sangat sering gitu sehingga AF yang tadinya paroksismal menjadi AF yang persisten mungkin juga adalah kontribusi dari ventricular pacing yang cepat. Nah, bagaimana pada kasus-kasus, kalau begitu jadi kita lihat bahwasanya pacemaker syndrome itu adalah suatu hal yang tidak terelakkan. Terutama pada kasus-kasus yang memerlukan ventricular pace yang tinggi, begitu ya. Misalnya pada total AV block. Kalau pada sick sinus syndrome kan kita hanya yang kita butuhkan hanya pacing di atrial saja tanpa adanya pacing di ventricle, begitu. Nah, sehingga sebenarnya pada sick sinus syndrome itu resiko pacemaker induced cardiomyopathy-nya seharusnya kecil gitu karena kita hanya atrial pacing tanpa banyak ventricular pacing gitu. Nah, ini karena gagal mode switch karena setting pacemaker-nya yang salah sehingga terjadi banyak ventricular pacing menyebabkan pacemaker induced cardiomyopathy. Tetapi pada kasus-kasus di mana ventricular pacing-nya itu memang diharapkan banyak, misalnya pada total AV block harus ada, seringkali memang ventricular pacing-nya banyak gitu ya. Dan resiko pacemaker cardiomyopathy pada ventricular pacing lebih dari 40% itu sekitar 15-20% bisa menyebabkan pacing induced cardiomyopathy yang terjadi karena sinkroni. Nah, ini ada teknik terbaru yaitu his bundle pacing ya, di mana his bundle pacing dibandingkan dengan ventricular pacing, maka kejadian heart failure, kemudian angka hospitalisasi dan upgrade di ventricular pacing-nya menjadi lebih rendah gitu. Nah, ini contoh yang kami lakukan di Bandung. Ini pada pasien total AV block gitu ya. Pada pasien total AV block, di sini kasusnya adalah intermittent right bundle dan left bundle branch block dengan total AV block. QRS-nya lebar-lebar gitu ya. Dan kita lihat ternyata pada saat kita tes ternyata bloknya di infranodal tetap bisa kita pasang pacu di his ya, di hisnya dengan QRS yang sempit.
sehingga mencegah terjadinya disinkron. Kesimpulan dari kasus ini adalah switch off dari automatic mode switch adalah berbahaya pada pasien dengan sick sinus syndrome atau tachybrady syndrome. Dan pacemaker induced cardiomyopathy memang ternyata seringkali kita dapatkan ketika ventricular pacing-nya lebih dari 40%. Sehingga dengan mencegah RV pacing yang terlalu banyak dan memunculkan intrinsik sebanyak mungkin adalah penting untuk mengembalikan proses remodeling pada pacemaker induced cardiomyopathy. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Giki. Ini ada beberapa pertanyaan mungkin bisa dijawab oleh Dr. Giki. Bagaimana dengan kalau kita memperpanjang AV delay kasus tersebut ya pasien dengan atrial fibrilasi, apakah memperpanjang AV delay akan membantu? Silakan. Pada pasien AF memperpanjang AV delay, betul. Saya kira kalau AV node-nya baik, yang terjadi dia akan AF rapid, tapi dengan intrinsic beat ya, saya kira. AF rapid dengan KRS sempit mungkin. Saya kira seperti itu yang terjadi. Bagaimana Dr. Giki? Saya kurang paham pertanyaan bagaimana. Apakah mungkin bila kasus tadi dibikin lebih undersense atrium dan atau perpanjangan AV delay-nya. Jadi AV delay-nya diperpanjang. Tapi kan ini AF-nya rapid ya. Maksudnya gelombang atriumnya kan sangat, tadi kita lihat dari AGM-nya sangat rapid ya. Ya. Betul dok. Jadi satu-satunya cara ya. Kalau venutnya baik, saya kira tetap masuk ke ventricle semua. Ya. Ya lebih banyak. Silakan. Ya kalau misalkan AF undersensing seperti tadi, jadi satu-satunya cara kalau pada dual chamber kan kita ascens yang terlalu banyak, kemudian tracking ascensnya itu menjadi V-pace. Maka satu-satunya cara itu adalah kita blanking, kita tidak melihat aktivitas di atrium sama sekali karena heart rate-nya terlalu cepat gitu. Nah, satu-satunya cara untuk blanking di atrial, kita tidak melihat adanya aktivitas di atrial, kita rubah mode pacemaker tersebut dengan mode misalnya VVI aja. Jadi dia hanya pacing di ventricle saja dengan pacing yang konstan gitu, tanpa melihat adanya aktivitas di atrial seperti itu. Justru kalau sensitivitasnya diturunkan, justru akan terjadi mode switch yang gagal tadi, gitu, gagal mengidentifikasi. Ya, saya kira cukup jelas ya. Baik, saya kira kita udah lebih dari 1 jam ya berdiskusi ini. Terima kasih Dr. Giki dan terima kasih para panelis, Dr. Doni, Dr. Ahmad Suhaimi, Dr. Doni Yugo. Mungkin di sini ada Dr. Diki Hanafi akan bisa memberikan suatu pandangan terakhir mengenai kasus ini dan mungkin ada pesan-pesan dari Dr. Diki Hanafi sebagai Presiden INAHRS. Silakan Dr. Diki. Ya, terima kasih Dr. Faris. Suara saya terdengar? Ya, terjelas. Ya, jelas dok. Ya, baik. Ini kasus yang menarik ya. Sekarang ya salah satu alternatif pada kasus ini memang his bundle pacing, di mana pemacuannya akan lebih synchronized bila memang akhirnya terjadi pemacuan yang lebih sering. Tetapi satu hal ya, kalau memang mau tetap dual chamber pacemaker,
sekarang dual chamber pacemaker sudah ada mode, ya, nggak semua dual chamber pacemaker, yang namanya minimal ventricular pacing. Jadi dibuat supaya ventricular pacingnya seminimal mungkin. Jadi dia pakai AI DDD. Jadi itu juga sebagai salah satu alternatif pacemaker setting yang bisa dilakukan. Memang tidak semua pacemaker, terutama pacemaker yang lower end, walaupun dual chamber, tidak mempunyai mode seperti itu. Tapi nggak apa-apa, pada pasien-pasien dengan sinus node dysfunction, mungkin kita bisa pertimbangkan pemasangan pacemaker yang ada minimal, jadi mode MVP ini, minimal ventricular pacing ini. Ya, ya, untuk menghemat waktu, tadi saya udah lihat partisipannya ada 500 lebih, ya alhamdulillah banyak yang berminat untuk mengikuti acara webinar ini yang akan dilakukan oleh INA HRS berkala dengan berbagai topik yang saya rasa menarik untuk kita semua. Ya, kita belajar bersama-sama di sini. Ya, dan sesuai jadwal minggu depan dan berikutnya akan ada webinar-webinar lagi sampai ke bulan Desember. Saya harap semua yang sudah hadir di sini bisa hadir kembali setiap minggu atau setiap 2 minggu untuk bisa kita belajar bersama. Ya, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Terima kasih pada panelis, terima kasih pada para peserta semua. Diharapkan kehadirannya pada sesi-sesi webinar selanjutnya dari INA HRS pada minggu depan. Insya Allah nanti akan dibelas untuk acara-acara yang selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada moderator Dr. Faris Basalamah. Terima kasih kepada para panelis, Dr. Giki, Dr. Doni Friadi, kepada Dr. Doni Yugo, dan Dr. Suhaimi yang sudah jauh-jauh dari Taiwan dan dari Malaysia atas ilmu yang sangat bermanfaat buat kita malam ini. Dan terima kasih juga kepada Dr. Diki Hanafi selaku Presiden INA HRS. Kami memohon maaf kepada seluruh peserta webinar malam ini, karena tadi di awal itu terdapat kebocoran suara yang ternyata setelah kita analisa itu bukan berasal dari kita, tapi berasal dari kebocoran aplikasi dan sistem. Oke, untuk minggu depan mungkin dapat terlihat di flyer, itu tanggal 17 Juli kita akan membahas tentang Management of AF Patient in COVID Era, yang nanti akan difasilitasi oleh 3 pakarnya, yaitu Prof. Yoga, kemudian Dr. Sunu Budi Raharjo, dan Dr. Diki Hanafi sebagai narasumber kita minggu depan, tanggal 17 Juli. Kemudian untuk rekaman dari setiap webinar nantinya akan kita update linknya di setiap sosmed INA HRS. Bagi para peserta jangan lupa untuk selalu update di semua sosial media kita. Demikianlah webinar series kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di seri selanjutnya. Selamat weekend untuk semua para peserta webinar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.